Bismillahirrahmanirrahim. Qala Dawud Al-Imam Al-Ahmad As-Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang bunyinya sebagai berikut. Al-Anwar Mutayal Qulubi wal Asrabi. Nur cahaya-cahaya iman dan keyakinan dan zikir itu semua sebagai kendaraan yang dapat menghantar hati manusia ke hadirat serta menerima segala rahasia daripadanya. An-nuru jundul qalbi kama an-dhulumata jundun nafsi fa idza aradallah ayyam surah 'abdahu amadahu bijunudil anwari wa quwatan anhu madadal zulmi wal aghyar. Nur cahaya terang itu sebagai tentara yang membantu hati, sebagaimana gelap itu tentara yang membantu hawa nafsu. Maka apabila Allah akan menolong seseorang hambanya, itu kita akan mendapat bantuan dari Allah atau tentara pendukung, penyempor, dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "May yahdihillahu fala mudilla lahu." Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada dapat menyesatkan. Wa may yudlillah fama lahu min hadi. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, ini perlu diingat-ingat. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah, maka ialah yang mendapat petunjuk dan hidayah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan engkau dapatkan pelindung atau pemimpin untuknya. Jamaah yang saya cintai dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Islam atau disebut Nurul Islam, ini manusia akan berat sekali melaksanakan perintah. Namanya Islam itu yang berhubungan warna hijau atau aturan kuning yang kelihatan semua itu adalah aturan agama Islam. Di situ ada hukum-hukum Islam. Untuk disiplinnya untuk sekarang ini menjadi ulumus syariah, itu akan berat sekali melaksanakan itu. Melaksanakan puasa juga berat sekali. Melakukan amaliyah juga akan berat sekali. Ini kalau kita nggak ada cahaya. Maka kalau ada cahaya, tentu kita ada pencerahan. Maka kalau kita ingin menerima betul anugerah dari Allah, tentu ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Dalam diri manusia ini, di dalam diri kita ini tiap hari kan ribut terus, bertengkar terus. Tiap hari, setiap detik. Bertengkar bagaimana? Yang satu ngajak begini,
ini nafsu ini ya di dalam diri kita, hingga kita sering emosional, ya, sering macam-macam pada seseorang, keluarga atau anak, gampang emosi. Ini yang harus betul-betul ditundukkan. Kalau tidak, ya kita perang tiap hari. Perang ya resah kalau tidak pernah ada ketentraman, tidak pernah ada ketenangan dalam hidup ini. Walaupun kita sudah sholat sebenarnya, sudah dikira masih kita akan ribut di situ. Maka yang harus betul-betul kita lawan adalah yaitu menundukkan hawa nafsu. Apa yang harus ditundukkan? Al-ma'rifatul ma'arifah. Jadi kita harus betul-betul betul-betul nafsu terkekang. Dari apa? Birahi luama. Kita harus menempatkan nafsu itu bentuk luama, lawan jenis, harus pada tempatnya. Harus betul-betul kita tempatkan pada tempatnya. Yang kedua, sifat-sifat nafsiyahnya, kita mau marah itu harus betul-betul jangan terus dilawan. Kita kalau mau emosi marah kita tekan, betul-betul kita lawan. Nanti kita bisa menerima namanya ilham dari Allah. Kalau kita bisa mengekang itu, harus mampu mengekang keinginan-keinginan yang luar biasa, yang karakter yang tidak baik itu juga harus dikekang. Kalau kita betul-betul bisa mengekangkan atau mengendalikan hawa nafsu, ini yang disebut tasjatun nafsu, kita akan mendapatkan apa? Anugerah. Bentuk apa? Al-anwar al-laduniyah. Kapan nafsu itu kita kekang betul, mampu mengendalikan, kita akan mendapat cahaya disebut anwar al-laduniyah, ilmu-ilmu laduni. Pengertian-pengertian yang kita tidak mampu itu tahu, diberitahu oleh Allah. Ilmu-ilmu yang nggak tahu itu akan diberitahu oleh Allah. Kalau kita betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi perang ini dalam diri kita itu ada berapa macam. Pertama kali yaitu al-mu'matul adiyah. Ini bab nafsu, ada nafsu. Lalu yang kedua ada yang disebut qalbun. Qalbun itu hati. Hati itu juga perlu cahaya. Apa yang harus dibersihkan? Yaitu amil hukmatin basyirah, membersihkan segala sesuatu yang ada di hati. Ini kalau tidak dibersihkan, yang muncul kebodohan. Kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi kok masih bodoh. Bodohnya apa? Masih mengikuti kesenangan-kesenangan dunia. Dunia itu taruh di hati maksudnya. Dunia itu masih di hati, gambarnya itu gambar dunia. Nah, ini yang harus betul-betul kita keluarkan. Harus. Contoh, kalau kita nafsu itu, hati itu bukan nafsu, tapi harus ada namanya nurul qalbi. Nah, maunya hati itu yang lain-lain sebenarnya enggak mau. Maunya cuma Allah. Maunya cuma Allah. Akhirat,
menuju Allah. Kapan dunia ini ada gambar di sini? Ini muncul dalam beragama itu muncul kebodohan. Bodohan ya tak bodoh itu bagaimana? Tiap hari sudah ibadah, sudah wiridan, sudah puasa Senin Kemis, masih nggak ada rasa nikmat ibadah itu, tidak ada. Maka itu perlu dibersihkan, keluarkan dari hati kita. Itu yang disebut al-anwar qurbah di Anil Adil Basyirah. Itu kalau kita akan membersihkan itu, kalau sudah dapat itu, kita akan bisa diberikan munajat bil malaikah. Sampai itu bisa munajat di alam malakut, alam malaikat. Kalau hati ini sudah bersih, dunia-dunia keluar dari hati, kita bisa munajat di alam malakut. Dalam arti kita ada rasa pas kita lagi betul banget munajatkan ilahi antaroti, ya Tuhanku, ini pujaan-pujaan. Itu lagi apa ya? Sadar bahwa ya Allah, di saat itu pasti ngalamin manusia. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah. Dalam munajat pasti ngalamin. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah. Aku tidak mampu ya Allah. Aku hina, merasa muncul kehinaan bahwa kita itu hina di hadapan Allah. Ya Allah, aku hanya butuh kepadamu. Itu merasa butuh kepada Allah itu muncul di saat itu. Bahkan Allah memberikan hal-hal yang seperti itu. Merasa munajat betul-betul tidak ada jarak sama Allah. Dikit-dikit kita, ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Entah kita jalan dikit-dikit, ya Allah, mohon terus pada munajat terus pada Allah. Ini kalau bisa membersihkan dunia itu dari hati kita, nanti semakin sana, semakin kenal betul sama Allah. Bahwa Engkau Tuhanku ya Allah, aku hamba-Mu. Ini ada rasa tidak ada jarak pada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita ngalamin seumur hidup, walaupun sekali, insya Allah kita akan menemukan hal seperti itu. Kalau tidak, bodoh banget. Makanya harus perbanyak istighfar, perbanyak habis sholat, mohon pada Allah wiridan apa, ayat kursi Pak dibaca, sering dibaca. Kenapa? Ayat kursi itu pangerannya ayat, pangerannya surah Al-Quran. Jadi ayat kursi itu kalau kita baca, Allah la ilaha illahu, kata yang menjadi gantinya ya Allah. Makanya kalau ayat kursi dibaca, Allah la ilaha illahu hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, terus dibaca yang menanti Allah, muncul Allah. Karena kata gantinya itu enggak ada selain Allah. Allah la ilaha, yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, yang tidak pernah tidur dan tidak mengantuk Allah. Semua Allah itu. Sampai yang punya kekuasaan kursi, kekuasaan yang meliputi langit dan bumi, Allah. Semua Allah. Bagi ayat kursi itu baca, sering dibaca sebanyak-banyaknya. Jangan ayat kursi buat musir setan. Setan membaca Anas saja. Kita sebenarnya kan nggak boleh muslim setan.
Nggak ada ayat yang perintah musuhin setan, nggak ada. Tapi disuruh berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Tuhanku. Nggak bisa setan dimusuhin. Nggak habis dibaca-bacain dipanggil lagi. Temenin aku, kan gitu. Itu biasanya begitu. Nah, jadi kita tentang sampai di munajat. Walaupun kita benar-benar nyaksiin nama ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah. Apa ya? Tidak ada jarak itu Pak sampai memohon sama Allah. Ya Allah. Suasana khusyuk. Paling pas sunyi sholat sholat tahajud, betul hadirkan bahwa kita itu butuh benar pertolongan Allah. Ini akan diberikan kedekatan kepada Allah. Lalu yang kelima itu yang harus kita perangi adalah akal manusia. Akal ini yang bikin orang keder, yang bikin orang malas kerja, bikin orang yang perbuatan hidupnya tidak tertuntut. Ini akal. Nah, akal ini perlu dibersihkan. Apa yang harus dibersihkan? Anil khayat wal asiyah, yaitu dari al-ahwiyah, anil khayat al-ahwiyah. Apa itu? Dari ilusi dan imajiner, ilusi dan hayalan, imajinasi. Apa itu? Nah, ini maksudnya kan sering menghayal. Kadang-kadang gini, coba ya kalau aku dijadikan orang kaya, aku bisa nyumbang anak yatim piatu, aku bisa bantu masjid, aku bisa ngasih sedekah, tapi hidupku kok miskin. Ini imajin, ilusi, imajin. Sebenarnya kan tidak harus begitu. Perbuatan baik tidak harus pakai menghayal. Kita berbuat baik kepada istri kita, kita berbuat baik kepada anak kita, kita ngasih nafkah istri kita ini aja. Kalau kita ridho, surga Pak. Maka tidak harus menghayal, nunggu jika. Ini orang yang sudah pernah penyakit ini, kerja malas. Apa itu malas? Ibadah dengan yang malas juga banyakkan. Karena apa? Karena selalu membayangkan. Seharusnya berbuat baik sama anak, sudah ngasih nafkah, sudah kebaikan yang ada. Itu maka itu yang harus dibersihkan. Orang sering kebawa setan itu maksudnya manggil setan itu hayalan, imajin. Coba kalau aku mau sehat kayak bapak itu, aku sholat malam terawih di masjid, misalnya gitu. Imajin itu ilusi, hayalan. Kan harusnya apa? Berangkat aja, nggak harus pakai ini, pakai bersihat semampunya jalan. Itu kelihatannya baik, tapi itu menjauhkan diri kita kepada Allah. Yang adanya males, apa-apa males. Habis sholat pikiran males, sampai habis sholat doa itu males. Kalau sering majlis, sering ilusi, kapan ya udah gaji saya pun naik, gitu misalkan gitu. Apa juga gaji saya naik, benar nggak cukup. Merasa nggak cukup itu sebenarnya juga ilusi. Jadi man amanah aminah. Barang siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah, aman. Itu kuncinya itu. Kita bisa introspeksi, ya.
kita bisa mengoreksi diri kita. Ada di mana kita? Kuncinya, man amana amina. Barang siapa yang betul-betul beriman pada Allah, aman dari apa? Enggak gelisah, enggak galuh, enggak curiga buruk, enggak curiga buruk pada seseorang, enggak gampang benci sama saudara-saudara kita. Aman. Apa bisa ya? Bisa. Kamu betul-betul beriman bisa. Aman betul sama Allah, merasa nyaman, aman, damai. Kalau 5 hal tadi ditumbuhkan, subhanallah, rizki Pak, namanya rizki, namanya ubudiyah, melimpah luar biasa. Rasulullah sendiri aja bersabda, barang siapa mau istighfar pada Allah, berbanyak ampunan pada Allah, rezeki itu akan mengalir luar biasa. Apalagi yang tadi, tundukkan, kekang betul, harus betul-betul bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku harus mampu. Tundukkan, paling tidak yang nomor 1 namanya nafsu. Kita akan mendapatkan rezeki anugerah yang luar biasa. Ini praktekkan, jangan sampai pakai hayalan aja. Praktekin. Kita mau marah, ya Allah, jangan. Kita harus betul-betul berani mengambil keputusan, jangan. Walaupun itu benar, jangan. Wis, mau dikekang, jangan. Mengendalikan begitu, baik nafsu, jangan betul. Ya Allah, lindung. Ini kalau emosi. Kalau luamah lawan jenis, taruh pada tempatnya, saling memberikan hak. Kan gitu. Kita gitu, kalau mengumpulin istri kan sebenarnya memberikan hak seorang istri, kan gitu Pak, Bu, mau saling memberikan hak, taruh sesuatu yang betul-betul pada tempatnya dan niat punya. Kalau ada yang lihat, jangan, engkau harus tunduk sama keinginan yang kiranya menuntut menjadi aku harus jadi ini, aku harus ini, jangan. Itu bukan. Terima dengan keadaan apa adanya dari Allah. Kita hidup, kan tinggal hidup. Ini, mohon maaf, ini caranya itu begitu. Kita hidup ini kan tinggal hidup. Kita nggak tahu kapan kita hidup. Kan nggak tahu Pak, kapan saya hidup. Kita nggak paham loh, kapan kita hidup dan kapan kita mati. Padahal tinggal mati. Nah, ini yang harus mengingat kematian terus. Nanti apabila itu kita laksanakan Pak, betul-betul kita laksanakan, rezeki itu luar biasa. Kan itu anugerah luar biasa. Namanya anugerah dari Allah. Kita nggak ada rasa lelah dan kita tidak ada rasa tidak cukup. Tidur aja, bangun sholat 5 waktu, tidur bangun sholat, itu berlimpah. Tapi kalau saya bisa menekan tadi, itu sampai mendapat namanya al-nawar, itu dunia, ilmu ladu. Itu dia juga masuk surga sampai tidur, sholat, makan, itu surga bahkan. Serius, tidur kan ibadah. Kalau tidur kan nggak sempat
gunjing orang, nggak sempat melihat aib orang, nggak prasangka buruk sama orang, kan gitu. Ya niatin ibadah, bekerja juga gitu, niatin ibadah, surga juga. Maka dari itu kita tidak boleh tujuan sekedar itu. Harapan kita itu adalah jumpa kepada Allah. Allah memberikan nur cahaya ini semua mendorong dalam rangka liqa Allah, berjumpa kepada Sang Kekasih, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa ada diskusi? Silahkan. Ini untuk terakhir saya tambahin satu. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Nur itulah yang menerangi, membuka basirah mata hati. Itulah yang menentukan hukum, dan hati yang melaksanakan atau meninggalkan nur itulah yang menerangi baik dan buruk. Lalu dengan mata hati ditetapkan hukum, dan setelah itu maka hatinya yang melaksanakan atau menggagalkannya. Ini maksudnya sebagai berikut. Justru nur itu kalau sudah masuk dalam hati seseorang, itulah yang menjadi hukum. Hanya yang makanya hidup ini Pak, dunia ini masalah banyak kan sekarang, mohon maaf, yang kiranya harus mengadili main hukum, kan gitu. Mohon maaf, ini harusnya yang hukum malah dihukum. Ini dunia ini, makanya hati itu harus betul-betul ada cahaya. Kalau hati ini tidak ada cahaya, nggak bisa menentukan hukum. Ya kan? Hukum jual hukum, ngerinya begitu. Bikin hukum ditabrak sendiri hukum itu kan. Banyak kan dunia itu. Maka kita sebagai umat Rasulullah harus betul-betul hati ada cahaya hingga bisa menegakkan hukum. Kalau hati gak ada cahaya basirahnya, dibeli pakai dunia hukum itu. Banyak kan sekarang ini di mana-mana itu yang dikhawatirkan. Umat Rasulullah dikhawatirkan seperti itu Pak. Makanya sangat pentingnya tentang nur ini pada pagi ini kita kaji. Jamaah yang saya cintai dan insya Allah dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau nggak ada diskusi, saya akhiri. Ada apa? Alhamdulillahirobbilalamin. Kiranya sampai di sini aja pagi ini karena juga udah siang tuh. Akhir kali wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.